Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atris Pontesa. Saya mengikuti kuliah filsafat pendidikan. Ini tugas filsafat pendidikan untuk UAS. Mohon izinnya kepada dosen pengampu saya, yaitu Ustazah Ena. Kesempatan kali ini insya Allah saya ingin memaparkan materi mengenai orientasi psikologi yang mempengaruhi filsafat pendidikan. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana teori-teori tentang jiwa dan perilaku manusia telah memberikan arah dan warna dalam pengembangan pemikiran serta praktik pendidikan. Filsafat pendidikan tidak dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh dari disiplin ilmu lain, dan salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah ilmu psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari untuk memahami bagaimana manusia belajar, berkembang, dan berubah. Dari sinilah muncul berbagai orientasi psikologis yang kemudian memberi dampak pada pandangan filsafat pendidikan. Pertama, orientasi behavioristik yang dicetuskan oleh tokoh seperti B.F. Skinner dan Ivan Pavlov menekankan bahwa semua perilaku dapat dipelajari melalui hubungan stimulus dan respons. Dalam konteks pendidikan, orientasi ini menghasilkan metode pengajaran yang berfokus pada latihan pembiasaan, serta penguatan melalui hadiah dan hukuman. Skinner menyatakan pendidikan adalah proses pengondisian perilaku yang diharapkan. Maka filsafat pendidikan yang terbentuk dari pendekatan ini cenderung bersifat objektif dan berorientasi pada hasil yang terukur. Kedua, orientasi kognitif seperti yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Jerome Bruner lebih menekankan pada proses berpikir. Piaget menyatakan bahwa anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu yang berpikir sesuai dengan tahap perkembangan mentalnya. Ia mengatakan tujuan utama pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, bukan hanya mengulangi apa yang telah dilakukan generasi sebelumnya. Pendekatan ini membentuk filsafat pendidikan yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan, bukan sekadar objek penerima informasi. Ketiga, orientasi humanistik. Dengan tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow, melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara optimal jika diberikan lingkungan yang mendukung. Carl Rogers berpendapat, the only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. Filsafat pendidikan yang lahir dari orientasi ini lebih menekankan pada pengembangan diri, kebebasan, dan rasa tanggung jawab individu. Peserta pendidikan harus memanusiakan manusia dan memberi ruang untuk aktualisasi diri. Dengan demikian, jelas bahwa orientasi psikologi sangat mempengaruhi arah filsafat pendidikan, baik dalam cara pandang terhadap peserta didik, tujuan pendidikan, hingga metode pembelajaran. Setiap orientasi memberikan kontribusi tersendiri dalam memperkaya pendekatan pendidikan yang kita gunakan saat ini. Sebagai pendidik, memahami orientasi psikologis dalam filsafat pendidikan bukan sekadar tambahan pengetahuan, tetapi menjadi landasan penting dalam mendesain pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Harapannya kita tidak hanya mengajak, tetapi juga mampu membimbing, memotivasi, dan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.